Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, yaitu Dewanti Ismania, Nela Anggraini, Randy Firmansyah, dan Muhammad Hasbi As-Siddiqi, mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak Mariadi SHI MSI dengan judul Periode Pendidikan Islam yang dikelola oleh organisasi-organisasi keagamaan Islam di Indonesia. Baiklah, langsung saja kita simak penjelasannya dari kelompok kami. Organisasi pendidikan Islam di Indonesia. Yang pertama adalah Muhammadiyah, salah satu organisasi sosial Islam yang terpenting di Indonesia. Sebelum Perang Dunia II adalah Muhammadiyah. Organisasi ini didirikan di Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912 oleh K. Haji Ahmad Dahlan atas saran yang ditujukan oleh murid-muridnya dan beberapa orang anggota Buti Utomo untuk mendirikan suatu lembaga pendidikan yang bersifat permanen. Selain sebagai pergerakan Islam, dakwah, dan tajdid pembaharuan, organisasi Muhammadiyah juga telah menempatkan pendidikan sebagai salah satu media untuk mencapai tujuan organisasi sosial keagamaan. Penempatan ini selain strategis juga telah membawa keberhasilan yang luar biasa dalam rangka mencerdaskan umat Islam dan bangsa Indonesia sebagai salah satu wahana untuk berperan aktif mencerdaskan anak-anak bangsa. Muhammadiyah merumuskan visi, misi, tujuan, dan kelembagaan pendidikannya. 2. Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama didirikan pada tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah di Surabaya yang didirikan oleh alim ulama dari tiap-tiap daerah di Jawa. Di antaranya Kiai Haji Hashim Asy'ari Tebu Ireng, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Kiai Haji Bisri Jombang, Kiai Haji Ridwan Semarang, dan lain-lain. Latar belakang didirikannya organisasi ini pada mulanya adalah sebagai perluasan dari suatu komite Hijaz yang dibangun dengan dua tujuan. Yang pertama, untuk mengimbangi komite khalifah yang secara berangsur-angsur jatuh di tangan pembaharuan. Kedua, untuk berseru kepada Ibnu Saud, penguasa baru di tanah Arab, agar kebiasaan beragama secara tradisi dapat diteruskan. 3. Persatuan Islam. Persatuan Islam atau Persis didirikan di Bandung pada permulaan tahun 1920 ketika orang-orang Islam di daerah-daerah lain telah terlebih dahulu maju untuk mengadakan pembaharuan dalam agama. Ide pendirian organisasi ini berasal dari pertemuan yang bersifat kenduri atau perjamuan makan yang diadakan secara berkala di salah satu anggota kelompok di Bandung. Di sana mereka berbincang mengenai masalah-masalah agama yang dibicarakan oleh majalah Al-Munir di Padang, oleh Al-Manar di Mesir, pertikaian-pertikaian antara Al-Irsyad dan Jam'iyat Khair. Juga pembicaraan soal komunisme yang telah berhasil memecahkan syarikat Islam yang begitu kuat. 4. Al-Jami'at Al-Khairiyah. Organisasi ini didirikan di Jakarta pada tanggal 17 Juni 1945. Anggota organisasi ini mayoritas orang-orang Arab, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk setiap muslim menjadi anggota tanpa adanya pandang bulu. Dua bidang kegiatan yang sangat diperhatikan oleh organisasi ini adalah 1. Pendirian dan pembinaan satu sekolah pada tingkat dasar. 2. Pengiriman anak-anak muda ke Turki untuk melanjutkan studi. Bidang yang kedua ini sering terhambat dan kekurangan biaya juga karena kemunduran khilafah, dengan pengertian tidak ada seorang pun dari mereka yang dikirim ke Timur Tengah memainkan peranan penting setelah mereka kembali ke Indonesia. 5. Al-Islah wal Irsyad. Syekh Ahmad Sukarti yang sampai Jakarta pada bulan Februari 1912. Seorang alim yang terkenal
dalam pengetahuan agamanya. Beberapa tahun kemudian meninggalkan Jam'iyat Khair dan mendirikan gerakan agama sendiri bernama Al-Islah Irsyad dengan haluan mengadakan pembaharuan dalam Islam, reformisme. 6. Perserikatan Ulama. Perserikatan Ulama merupakan perwujudan dari gerakan pembaharuan di daerah Majalengka, Jawa Barat yang dimulai pada tahun 1911 atas inisiatif KH Abdul Halim 6 bulan setelah kembali dari Mekah pada tahun 1991. KH Abdul Halim mendirikan sebuah organisasi yang ia beri nama dengan Hayatul Qulub yang bergerak di bidang ekonomi maupun pendidikan. B. Lembaga-lembaga pendidikan Islam di Indonesia. 1. Masjid dan Langgar. 2. Pondok pesantren. 3. Meunasah Rangkang Dayah dalam kurung Aceh. 4. Surau. 5. Sekolah dinas. 6. Madrasah. 7. Pendidikan tinggi Islam. Demikianlah penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.